Survei Status Gizi Balita Indonesia atau SSGBI tahun 2022 mencatat angka stunting berada di 21,6%. Ini sesuai tabel, kalorinya sudah memenuhi dok. Tetapi kenapa anak saya nggak naik-naik? Kenapa ibu hamil nggak boleh terjadi anemia? Anak keduanya belum dikasih makan, tapi dia udah lapar. Kita harus kasih fortifikasi kah? Atau kasih finger food kah? Beli makanan harus dicek dulu label makanannya, terutama energi, protein, lemak, dan karbohidrat yang ada di dalam bahan makanan tersebut. Kalau kita makan pedas dia sakit perut loh ya. Karena aku mikirin yang penting mental aku aman, yang penting aku nggak baby blues. Kita happy ya. Tapi ternyata walaupun aku makan sambal, anakku tetap sakit perut. Ya kan? Aku langsung bilang, wah kagak bisa nih aku punya ego kayak begini. Tanpa regulasi yang ketat, fortifikasi itu bisa lebih menguntungkan industri dibanding kesehatan. Perilaku akan berubah kalau pengetahuan dari bunda-bunda juga akan meningkat. Lama-lama perhatian, anak Anda sakit perut. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Selamat datang di podcast Gemes, Generasi Emas, Generasi Sehat. Ini adalah persembahan dari Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional. Dan podcast Gemes kali ini kita akan membahas mengenai perlu tidaknya makanan fortifikasi. Nah, kalau kita berbicara mengenai makanan fortifikasi, ini juga ada datanya nih. Data riset kesehatan atau Riskesdas tahun 2018 menunjukkan prevalensi anemia pada ibu hamil mencapai 48,9%. Sementara survei status gizi balita Indonesia atau SSGBI tahun 2022 mencatat angka stunting berada di 21,6%. Dua masalah gizi yang dapat dibantu penanganannya melalui penambahan zat besi, vitamin dan juga mineral pada bahan pangan. Nah, untuk itu kali ini kita akan mengupas tapi mengupas secara tajam gitu ya bersama dua narasumber kita kali ini yang kira-kira kalau kita bicara fortifikasi, ini apakah memang merupakan solusi tepat untuk masalah gizi bangsa atau sekedar tren industri pangan saja yang dibungkus dengan narasi kesehatan. Langsung saja, ada dua narasumber kita kali ini, yang satu ganteng, yang satu cantik, imut-imut gitu ya. Ada Mas Yudi Ardianto. Hai Mas, apa kabar? Alhamdulillah baik. Halo bunda-bunda gemas. Gemasnya harus gini dong. Halo bunda-bunda gemas. Ini ada seorang ahli gizi dan di depan saya ada yang imut-imut di sini, mantan artis cilik, penyanyi yang saat ini aktif menjadi influencer, ada Cikita Medi. Hai, apa kabar? Kak Ai, Kak Yudi dan bunda-bunda gemes. Pas ya, bunda-bunda gemes nih yang nonton-nonton pasti mulai kangen gitu ya dengan Cikita Medi yang dulunya penyanyi cilik. Kalau kita tuh taunya lagunya, kalau saya taunya gini, kuku kuku, bener nggak? Bener ya, kuku kuku. Tapi ada lagi yang lebih lagi, Kampuang nan Jawa di Mato. Boleh dong nyanyi dikit dong. Yang mana dulu nih? Kampuang deh. Oke, boleh ya. Kampuang nang Jawa di Mato, Gunung Sansai baku liliang, dan takkan najo kawan-kawan lamo, sangke basul yang suliang. Tapi yang gemes yang kuku-kuku. Udah berubah suaranya ya. Langsung Sekarang berubah. kan udah jadi penyanyi jumbo. Bukan cilik lagi ya. Bukan cilik lagi. Oke, baiklah. Dan kita hari ini mau membahas mengenai tadi yang sudah kita sebut di awal, perlu tidaknya makanan fortifikasi. Mungkin bunda-bunda gemes di rumah masih juga banyak bertanya-tanya, fortifikasi itu apa sih? Boleh nggak jelaskan sedikit? Betul sekali. Terkait dengan fortifikasi, jadi dalam pemenuhan gizi masyarakat ada dua istilah dalam zat gizi yang ditambahkan di dalam bahan makanan, yaitu ada fortifikasi dan enrichment. Ya. Enrichment ini atau diperkaya ya secara harfiah bahasa Indonesianya, diperkaya yaitu bahan ataupun zat gizi yang sudah ada di dalam satu makanan ataupun bahan makanan ditambahkan lagi dosisnya untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya misalnya pada minyak gitu, kemudian pada daging-dagingan misalnya, atau pada buah-buahan ataupun produk-produk buah juga bisa ya? Produk-produk yang di ultra processed food itu yang terutama yang dapat ditambahkan atau di enrichment atau diperkaya. Nah,
Satu lagi namanya adalah fortifikasi. Iya. Fortifikasi adalah penambahan zat gizi yang dari tadinya di dalam bahan makanan itu tidak ada menjadi ada, gitu. Kalau yang enrichment kan tadinya ada tuh, Ada, cuma tapi dosisnya dinaikin, iya. ditambahkan enrichment. Nah, kalau fortifikasi dari yang bahan makanan Biasa. biasa yang tidak ada zat gizi spesifik tertentu ditambahkan ke dalam makanan tersebut, itu namanya fortifikasi. Oh, agar lebih lengkap Betul, dalamnya. agar lebih lengkap. Dan dalam pemenuhan gizi masyarakat itu diperlukan dan ada undang-undangnya dan diatur oleh Kementerian Kesehatan. Oke, bentuk dari makanan fortifikasi itu apakah selalu bubuk gitu, maksudnya tepung-tepungan atau gimana? Enggak, jadi dalam Undang-Undang Kesehatan tentang Pangan nomor 18, kalau tidak salah tahun 2021, ya dalam pemberian fortifikasi ada kelompok makanan tertentu. Jadi ada 3 kelompok makanan yang wajib mendapatkan fortifikasi nih, Kak Ciki nih, Kai. Yang pertama adalah tepung. Tepung ini wajib difortifikasi dengan zat besi dan vitamin B serta asam folat. Jadi tepung-tepung yang ibu bapak ataupun bunda-bunda gemes di luar sana makan itu mengandung besi, kemudian zat besi, bukan besi ya, nanti besinya besi Agak ini berat nanti ya. Iya, zat besi, kemudian asam folat dan vitamin B. Itu yang wajib yang pertama. Kemudian yang kedua, garam. Garam wajib difortifikasi dengan yodium. Ya kan mungkin yang terkenal sekarang adalah garam-garam yang mungkin yang lagi ngetren yang di Bali ya, garam di Bali itu kan mahal banget yang ngetren juga, terus atau garam Himalaya dan segala macam. Tapi idealnya kita harus mengkonsumsi makanan yang mengandung garam yang beryodium. Kenapa? Karena yodium diperlukan untuk tumbuh kembang baik dari anak sampai dengan dewasa. Itu membutuhkan yodium. Kemudian yang ketiga, minyak. Yes, minyak difortifikasi dengan vitamin A untuk mencegah defisiensi kekurangan vitamin A. Gitu. Jadi 3 bahan makanan ini adalah bahan makanan yang wajib ditambahkan fortifikasi di dalam bahan makanan sesuai dengan peraturan pemerintah gitu kan. Oke, baiklah. Jadi kita udah di awal kita udah ada penjelasan ya apa itu fortifikasi dan kira-kira pembagiannya apa saja. Itu tadi ada tepung, minyak dan juga garam juga dibutuhkan sodium di dalamnya. Oke, baiklah. Tapi kalau kita bicara mengenai pesan dari fortifikasi itu sendiri kan seringkali hanya muncul di kemasan. Ya kan, hanya ada di kemasan, penjelasan berapa jarang ada kampanye publik yang kira-kira mudah dipahami. Kayak ginilah gitu yang tiba-tiba, ini loh fortifikasi begini, enggak. Adanya cuma kita baca, oh ini bahannya gini. Dan tadi saya katakan bahwa menurut data Riskesdas tahun 2018 hampir 48,9 ibu hamil di Indonesia mengalami anemia. Dan banyak pihak menganggap fortifikasi zat besi pada tepung bisa membantu. Kalau dari sudut pandang Kak Ciki gitu ya, yang seorang influencer juga, yang mungkin jadi ibu juga gitu ya, pasti kan mementingkan lah untuk gizi keluarga seperti apa. Apakah menurut Kak Ciki sudah melihat pesan ini tersampaikan nggak sih buat kita dari cuman tulisan-tulisan di kemasan itu? Oh tentu belum. Belum. Ya kan? Apalagi kita nih yang sebagai ibu-ibu yang sekarang itu apa-apa melihat dari sosial media. Dari apa yang dilihat di dekat-dekat kita gitu ya. Ini tuh perlu disampaikan literasi atau informasi. Nah makanya kan apakah ini menjadi tren sebenarnya ya bubur fortifikasi misalnya gitu ya. Sebenarnya kalau dari sisi aku ya, kita itu kan sebagai ibu pasti punya cara untuk bisa mengemas atau memberikan makanan sesuai gizinya dan nutrisi untuk anak kita. Karena balik lagi anak kita itu akan suka makan sesuai dengan kesukaan ibu dan ayahnya. Jadi otomatis kan aku dari masa enkulturasi aku mengenal bayi aku dari zaman di kandungan, dari zaman dia lahir sampai MPASI, aku selalu melihat itu. Jadi makanya kita butuh waktu ya sebagai ibu, itu pasti ada trial and errornya deh. Nah, dengan maraknya tren makanan yang cepat saji atau mungkin sekarang kita lihat trennya adalah ya salah satunya aku taunya kayak fortifikasi itu ada dalam bubur seduh yang terkenal ya itu ya. Yang terkenal itulah ya. Sebenarnya kalau dari sisi urgensi itu sangat dibutuhkan buat kita yang mungkin ibu-ibu yang harus pagi-pagi nganterin anak satu sekolah, mungkin anaknya ada yang lebih dari satu. Sisi urgensi, aduh anak keduanya belum dikasih makan, tapi dia udah lapar. Kita harus kasih fortifikasi kah? Atau kasih finger food kah? Atau kasih susu? Ya kan? Bingung dong. Kalau dari sisi urgensi boleh aja gitu kan. Tetapi balik lagi, kita yang tahu, kita yang benar-benar bisa meracik nutrisi tersebut. Apalagi aku tipe-tipe yang suka ngeracik raw food. Fresh and raw food. Wow. Gitu. Jadi karena betul dididik, kandungannya apa ya. Benar, dididik banget untuk beli apapun sesuatu itu di pasar yang fresh gitu ya. Gitu. Jadi pagi-pagi itu udah pasti mami papi aku tuh udah ke pasar. Dan mbak-mbak aku juga ke pasar. Dan itu yang membuat aku jadi kayak
boleh kita misalkan mengambil makanan-makanan yang sekarang sudah ada di pasaran, ngikutin tren, tapi untuk urgensi. Tapi kalau misalnya balik lagi ke diri aku lebih akan memilih yang fresh. Memilih yang fresh aja. Karena kelihatan anak aku juga perkembangan dari badannya, berat badannya sesuai dengan yang ada dalam chart. Chart. Itu dia pentingnya, apalagi aku kan baru punya anak 1. Yang namanya baru punya anak, otomatis trial and error. Terus aku mungkin tidak terlalu mendengar apa kata orang tuaku. Bener, pengen juga nyoba sendiri. Kemana caranya ikut komunitas parenting, ikut nonton bunda-bunda gemes di platform ini, podcast ini kan ya. Jadi makanya menurut aku sebenarnya kita sebagai ibu ya bebas memilih gitu ya. Tapi literasi itu mesti disampaikan kayak seperti ini. Ada Kak Yudi, ada Kak Ai, ada Kak Ciki. Terus udah gitu nggak bisa kita cuman bisa menyerap apa yang di kotak. Karena memang kita bukan ahli gizi seperti dia. Beda kita. Jadi gunanya influencer adalah kita memberikan satu wadah untuk di situ chit chat. Kak Yudi ini diajak-ajak lah seminar-seminar brand-brand pangan ternama itu. Boleh digandeng lah ya, digandeng lah ya. Nah, akhirnya literasi itu sampai. Jadi kita juga yang akan menyampaikan kalau memang ya kita ini kan adalah orang tua, keluarga. Benar. Saya setuju. Memang terkadang apa yang ada di kemasan itu ya diharapkan memang orang membaca. Tapi kan tidak semua orang suka membaca dengan detail dan tahu artinya itu apa. Gitu makanya butuh seperti ini gitu kampanye publik yang memang membuat orang terbuka lah pikirannya, tidak hanya ambil-ambil aja tapi tahu kandungan seperti apa. Tapi kalau menurut data tadi kan memang dikatakan 48,9% ibu hamil mengalami anemia gitu ya. Banyak program fortifikasi zat besi dilakukan untuk mengatasi ini. Pertanyaannya seperti ini, perlu dievaluasikah mengenai apakah penurunan anemia ini benar akibat fortifikasi atau memang ada perubahan pola makan dan lain-lain? Nah ini penting banget nih untuk bunda-bunda gemes nih yang lagi hamil atau persiapan hamil. Nah sebenarnya tuh program Kementerian Kesehatan ataupun program dari pemerintah ini sudah bagus. Jadi selain ditambahkan zat besi di dalam fortifikasi, ibu hamil juga wajib mengkonsumsi namanya tablet tambah darah. Pernah mengkonsumsi? Aku selalu. Kak Ciki? Selalu karena aku darah rendah. Walaupun kelihatannya aku emosian, aku bukan berarti darah tinggi. Gitu. Iya, aku darah rendah. Jadi gampang kelayangan guys. Iya benar ya. Tanda-tanda anemia itu muncul ya. Nah, jadi sebenarnya pada ibu hamil selain dari pola makan dan asupan makan yang tinggi zat besi juga harus didukung dengan adanya suplementasi zat besi yaitu tablet tambah darah. Dan ini sudah bisa didapatkan secara gratis di puskesmas. Gampang banget, gak perlu beli. Atau bahkan mungkin bunda-bunda gemes di luar sana yang konsul ataupun kontrol ke rumah sakit itu pasti mendapatkan suplementasi. Macam-macam kan suplementasinya kan ada mulai kalsium, ada mulai zat besi, kemudian ada asam folat di sana. Ya kan itu untuk dikonsumsi untuk ibu hamil. Sehingga diharapkan dapat menurunkan prevalensi anemia. Kenapa ibu hamil gak boleh terjadi anemia? Karena ibu hamil yang yang terjadi anemia ini beresiko mengalami bayi lahir berat badan bayi lahir rendah atau bisa BBLR. Preeklamsia juga. Jadi status gizi dan kesehatan anaknya akan menurun akibat dari anemia. Tentu saja itu diharapkan ya bunda-bunda gemes ya. Diharapkan ya ibu hamil mempersiapkan dirinya dengan baik, gizinya juga mengkonsumsi makanan tinggi zat besi dan juga tablet tambah darah. Itu penting banget. Lagi-lagi kalau kita bicara mengenai perlu tidaknya makanan fortifikasi, ini kita akan berbicara data. Nah, ini ada laporan dari BPOM tahun 2022 yang menyebutkan 60% produk fortifikasi justru berbentuk makanan olahan tinggi gula dan garam, Kak Ciki. Nah ini kan apakah menurut Kak Ciki hal ini berpotensi membuat masyarakat salah kaprah gitu ya? Tentu. Berpikir gini, makanan fortifikasi udah pasti semua pasti sehat. Ada plus minusnya sebenarnya. Ada plus minusnya, kan aku bilang tadi di awal, sisi urgensi. Gitu. Apalagi kan sekarang ini kayaknya banyak yang bilang banyak anak banyak rezeki. Nah, ada juga beberapa keluarga yang bilang aku cukup satu aja. Gitu kan. Rezeki saya udah di sini aja. Tapi menurut aku ya, fortifikasi ketika kita juga bisa mengkombinasikan dengan yang namanya tadi pemenuhan vitamin tersebut dengan suplemen sih, aku rasa itu akan seiring paralel berjalan. Balik lagi. Sel kita aja ada 75.000 triliun gitu ya. Nah, kalaupun memang ada makanan-makanan tersebut yang menghambat penyerapan sehingga akhirnya badan si anak itu jadi stunting, nggak sesuai dengan chartnya, ya kita yang mengambil peran. Kita yang sebagai ibu yang menseleksi mana yang boleh kita makan, mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Tapi kalau aku sih lebih baik
aku sih lebih baik raw food, protein, karbo, dan anak aku terbukti sekarang kayak begitu. Jadi jujur aku jarang banget untuk menambahkan vitamin. Sorry ya, di e-commerce itu selalu berseliweran. Buat Vitamin anak yang makan lebih nafsu makan ya. Boleh. Itu setahu aku kata dokter spesialis anakku, Pak Alders, beliau menyatakan bahwa yang namanya vitamin itu cukup pada saat seminggu dia agak-agak menurun, setelah dia sudah sakit gitu ya. Yes, pada kondisi sakit. Sebelum sakit kan dia udah ngerasa nggak enak. Setelah sakit ya sama kayak ibaratnya obat apa ya kalau istilahnya tuh puyer. Gitu kan, itu kan jangka pendek semuanya. Nah, Seminggu balik lagi itu tergantung kita si ibu. Kalau kita ngerasa bahwa anak tersebut perlu vitamin, ya udah kita menjadikan itu sebagai nilai plus added value kalau aku bilangnya. Tapi balik lagi, ya kalau kita mau anak kita sesuai, ya pakai raw food. Dan kalau sisi urgensi yang misalnya anak tersebut lagi nggak mau nyusu, biasanya kan 6 bulan kan suka nggak mau nyusu, terus tiba-tiba dia menurun lah, entah ibunya lagi produksi ASI-nya berkurang, mungkin fortifikasi itu jadi dibutuhkan untuk menambahkan cita rasa, semangat, iya dong, bener dong. Dan kita juga sebagai ibu juga nggak stres. Ini sesuai tabel, kalorinya sudah memenuhi dok. Tetapi kenapa anak saya nggak naik-naik? Nah akhirnya fortifikasilah yang jalan untuk menjadi penambahan. Karena apa? Dia bisa mendapatkan cita rasa, ada nilai plus vitaminnya juga, yang tadi seperti Kayu dibilang, itu akhirnya kalau kita bisa ngolahnya, anak tersebut kan indera ngecapnya jadi yang kayak, mommy enak banget, kitanya senang, kita happy, dan ya udah kita biarkan dulu seminggu, nanti dia balik lagi ke porsi raw food yang awal. Kalau aku sih gitu ya. Ya emang beda bunda-bunda, pasti beda cara penerapannya ke anaknya gitu. Ada yang memang mereka lebih fokus ke raw food aja, ada yang fokus dengan ini itu, ada juga penambahan yang lain-lain. Tapi kalau misalnya kita bicara tadi, seringkali memang banyak sekali fortifikasi diberikan pada jenis makanan yang kurang sehat. Akhirnya ternyata di minyak pun juga bisa ya. Iya, di minyak juga Dan bisa. program pemerintah juga sekarang di minyak ada fortifikasi vitamin A. Nah, itu penambahan kan. Makanya warna dari minyak kelapa sawit kita agak sedikit orange banget gitu. Nah, sekarang pertanyaan seperti ini, ketika mereka menambahkan fortifikasi pada produk makanan yang kurang sehat gitu ya, malah justru tinggi gula, tinggi lemak. Nah ini kan ada dampak kesehatan jangka panjangnya. Lalu juga kan orang juga bisa bikin salah kaprah gitu. Menurut Bapak ahli gizi bagaimana? Gimana Pak? Ini gimana untuk menangani resiko jangka panjang? Nutrisinya itu bagaimana Pak? Sebenarnya kalau misalnya bahan makanan yang ultra processed food, tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak, itu memang tidak direkomendasikan dikonsumsi untuk lebih banyak gitu, ataupun banyak dikonsumsi karena sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Jadi kita di Indonesia punya piramida gizi seimbang di Bunda-Bunda Gembes, di mana dalam piramida gizi seimbang ini, namanya piramida ya, bentuknya segitiga ya, di paling atas dari piramida ini ada pembatasan gula, garam, dan lemak. Yang itu harus diterapkan sehingga kita kualitas hidupnya meningkat. Ya, tentu saja tadi ya Kak Ciki cerita nurtured by nature ya, luar biasa pengalamannya. Jadi kita lihat lagi nih, kita lebih baik kalau misalnya anak kita ini nggak ada masalah, sebaiknya sih ya udah kasih aja makanan yang fresh, homemade, mommy made ya misalnya gitu ya. Jadi lebih enak gitu untuk anaknya untuk mengkonsumsi makanannya dibandingkan dengan makanan yang kemasan yang sudah difortifikasi ataupun makanan yang sudah ditambahkan gula, garam, dan lemak gitu. Tentu saja kalau asupan dari gula, garam, dan lemak yang lebih tinggi diasup dengan dalam jangka waktu yang lama, tentu saja akan berdampak. Penyerapan di dalam tubuh juga akan, dan metabolisme juga akan berpengaruh di sana, dan anak bisa naik berat badannya cepat. Tapi berat badannya yang naik berat badannya berat badannya lemaknya atau bagaimana, betul. status gizinya dipantaunya di mana. Tapi sekarang gini, kalau bahan makanan yang fortifikasi itu kan berarti kan bisa dikonsumsi untuk segala umur lah ya. Semua bisa, kayak minyak kan semuanya atau apa, tidak hanya fokus ke anak-anak saja. Tapi kalau khusus anak gitu ya, di usia berapa sih dia boleh atau misalnya mengkonsumsi yang ada fortifikasi? Sebenarnya mulai dari usia MPASI di atas 6 bulan bulan itu bisa mengkonsumsi. Dan bahkan sekarang peraturannya juga di bubur kemasan yang baru itu sudah difortifikasi dengan zat besi, vitamin, mineral. Nah itu lagi, tapi kan terkadang kan itu tadi yang saya bilang, terkadang fortifikasi itu hanya gini lah.
sesuatu yang menguntungkan industri pangan saja yang berbalut dengan kesehatan. Dengan Dia klaim sehatnya klaim gitu. kesehatan. Takutnya seperti itu. Takutnya gini, oke di anak umur 6 bulan udah boleh kok gini, tapi sebenarnya jangan dulu deh gitu misalnya. Nah, that's why pentingnya membaca label. Okay. Bunda-bunda gemes di luar sana harus bisa membaca label dari kandungan gizi yang ada di dalam bahan makanan ya. Jadi kalau mau beli nih belanja Pasti otomatis harus ya lihat AKG belakangnya itu tuh. pertama pasti harga dong ya Oh, kan. iya. Bunda-bunda Iya. pasti harga Iya. Rp100 selisih Benar, pun iya. dikejar ya nggak sih? Kalau aku ngelihatnya dari bentuk kotaknya menarik Oh, apa eye enggak? catching, ya. Eye catching. Terus Eye catching baru ada bener. brand sehat, healthy food Iya. gitu kan. Biasanya ya aku Yes. ngelihat yang brandnya agak-agak Oh, eye agak. catching. Oke. Tapi banyak yang bilang juga itu semakin mahal pasti semakin bagus kandungannya gitu. Iya. Iya kan? Iya, Gitu biasanya juga. emang Belum gitu tentu, kan. Ya kan? dicek Belum dulu tentu. belakangnya. Kualitinya, benar. Ya, bisa jadi dia overclaim. Oh iya, ada Ya, juga. bisa kita jadi dokter ini detektif nih. Nggak ya? Bisa jadi dia overclaim. Iya. Makanya bunda-bunda gemes di luar sana kalau beli makanan harus dicek dulu label Oke. makanannya, terutama energi, protein, Protein, iya lemak, benar, dan lemak. karbohidrat yang ada di dalam bahan makanan tersebut serta klaim dalam kemasan. Misalnya diperkaya dengan zat besi. Nah, dilihat AKG zat besinya berapa persen AKG-nya. Kan waktu sempet ya 2 tahun ataupun 3 tahun yang lalu ya lagi heboh nih bubur bayi ataupun biskuit yang dihancurin terus dikasih magnet itu ada besinya nempel ya nggak sih pernah Oh iya, pernah iya, lihat di feeds nggak lagi Iya, iya, lari-lari iya, gitu iya, kan iya. lagi Kalau ditarik-tarik saya pakai malah magnet. saya yang makan sih. Oh, Bayinya gitu. saya yang makan tapi nggak saya ingin pakai magnet. Enak kan soalnya. itu adalah besi. Ya, itu dikatakan besi, ya besi, tapi itu aman untuk dikonsumsi. Yang khusus untuk produk pangan. Jadi bukan berarti itu berbahaya untuk kesehatan. Karena anak kecil ini butuh sekali zat besi. Bayi ataupun pada anak yang di bawah usia 2 tahun ini beresiko sekali terjadinya anemia kalau tidak adekuat intake-nya dari zat besi. Sehingga harus dikonsumsi makanan yang diperkaya. Fortifikasi tadi zat besi. Nah, benar. selain itu juga pengaruh dari pola makan mempengaruhi. Anak tuh harus mengkonsumsi makanan yang tinggi zat besi. Contohnya apa? Daging. Hati ayam, hati sapi. Nah, diperkenalkan tuh kalau Kak Ciki itu benar. perkenalan nggak anaknya? Aku Nasi diperkenalkan. tim gitu ya. Kalau misalnya MPASI itu kan ada stage-nya ya. Iya, Pas betul, bulan betul. ke-6, alpukat dulu di puree ya kan, dihancurin, terus nanti lama-lama pas umur 9 bulan sampai setahun udah mulai finger food. Nah, itu aku udah Naik tahapannya udah tahu aku ya. sesuai tahap Wah, banget tuh luar waktu biasa. itu karena enaknya dulu kan aku tinggalnya masih di apartemen. Jadi semua kayak food processor lengkap. Engkau sampai air fryer ada. Itu waktu itu belum zaman. Oh, belum zaman ya. Air fryer Iya. 2019 Oke. tuh belum. Oke. Tapi aku berpikir bahwa kayak oh iya ya makin kesini teknologi tuh makin Iya. canggih dan benar-benar tren pangan tuh makin menjamurli ya kan. Iya, iya. Terus ya balik lagi kita tuh kalau baru punya anak itu pasti ada rasa takut loh Kak. Jadi makanya aku tuh kolaborasi sama komunitas parenting. Uis. Iya, pokoknya dari hamil aku masuk ke komunitas mana aja gitu ya. Jadi bunda-bunda gemes tuh jangan dibiarkan sendiri. Iya, Jadi iya. literasi itu sebenarnya bisa kita cari sendiri. Kita harus cari evaluasi dan Iya. segala macam yang kita udah lakuin. Nah, ketemulah sama Kak Yudi, nanya, ini bener nggak saya ngasih makan anaknya begini-begini? Nah ini Gitu. sesuai sama yang saya tanya sama Kak Ciki. Karena Kak Ciki juga mengatakan kalau bunda-bunda ini jangan bergerak sendiri deh. Kasihan Iya. juga kalau sendirian informasinya kurang Iya. gitu ya. Lebih baik berkumpul dengan teman-temannya jadi banyak informasi. Jadi kan Benar. kalau kita bicara fortifikasi ini akan lebih efektif jika dibarengi dengan edukasi gizi. Nah menurut Kak Ciki sendiri gitu, bagaimana caranya agar masyarakat tidak hanya mengandalkan fortifikasi tapi juga dia memperbaiki pola makannya. Nah apa strategi apa yang harus diterapkan? Behavior. Kebiasaan kita juga sehari-hari. Kenapa anak itu 1000 hari pertamanya akan ngelihat kita dan itu terekam. Terus aku berpikir ya kalau misalnya aku pada saat menyusui aku tidak makan di depan anak aku, bagaimana bisa anak aku mau melihat atau punya rasa lapar gitu. Iya Jadi sih. anak aku sempet tuh ada rasa di mana dia tuh lagi nggak mau makan dan segala macam. Jadi perilaku kita para orang tua atau di sekitar anak tersebut harus kita contohi. Oh pagi bangun, oh minum susu ya, mama makan ya Iya, nak. Ya misalnya salah satunya kadang-kadang bubur, ya bubur yang aku bikin atau enggak ya bubur instan gitu ya. Atau pas sudah agak gede dia dikasih finger food dan emang jendela makannya itu memang mesti diatur.
gitu. Jadi misalnya 2 kali makan besar, 3 kalinya ngemil. Anak aku selalu kayak gitu. Terus di tengah jalan anak aku itu udah masuk ke kids. Kids itu kan di atas 1 tahun ya. Yang dimana anak tersebut udah bisa makan seperti apa yang di dewasa makan. Aku ajak nonton dong ASMR. Menarik ya. Iya nggak? Jadi ya. anak tersebut kayak wah ASMR itu sangat ngebantu guys. Jadi dia pengen tahu juga. Apalagi sekarang kalau kita lihat di platform banyak banget anak-anak kecil yang dibuatkan channel ya lagi makan. Iya benar-benar. Jadi aku langsung kayak berpikir ini behavior yang aku terapkan sendiri dengan aku juga mengatur pola makan aku. Dulu kan zaman kita baru lahiran kan kita makan apa aja sih ibu. Padahal kita nggak mikirin anak kita kalau kita makan pedes dia sakit perut loh ya. Karena aku mikirin yang penting mental aku aman, yang penting aku nggak baby blues. Kita happy ya. Tapi ternyata walaupun aku makan sambal anakku tetap sakit perut. Ya kan? Aku langsung bilang wah kagak bisa nih aku punya ego kayak begini. Udah tuh ada tuh aku ngerasa kayak aku bersalah. Oke. Ya udah aku temuilah dokter SPH aku. Salah nggak dok aku begini? Aku kan cuman pingin melakukan yang terbaik. Oh cobain deh kamu lihat nih ada resep MPASI gitu. Jadi pada saat di dokter pun kan dokternya punya istri. Istrinya ngajarin aku untuk ngolah makanan dengan kalau dengan food processor kayak gini kamu pakai minyak ini. Jadi akhirnya aku nggak dibiarkan sendiri. Gitu. Lagi-lagi kuncinya adalah kita tidak boleh membiarkan diri kita sendirian, tapi banyak-banyaklah berteman untuk cari informasi agar ya nggak cuman itu yang kita anggap baik, tapi ternyata ada yang lebih baik lagi. Dan informasi harus dari ahlinya. Dari ahli. teman gosipnya. Jangan dari ibu-ibu lain. Kadang-kadang ibu-ibu lain tuh suka punya gini. pemikiran sendiri sebenarnya. Dia tuh suka yang kayak udah mulai gemes nih. Jangan kayak gitu deh Beb. Lo tuh selalu ngasih bubur instan Aku bilang sama mereka, ya kan behavior ini kebiasaan dan aturan-aturan selama sehari-hari kan gue yang ngatur, lu kan belum tentu di rumah gue Beb. Dan saat itu dapurnya ya Kak. benar saat itu aku pagi harus bangun dan aku juga harus bikin sarapan persiapan suami aku ke kantor. Anak aku bangun, bayangin anak MPASI bagaimana ada tuh. Nah jadi aku tuh kan harus bisa menjaga mood aku. Nah satu-satunya cara adalah aku harus selamatin diri dengan cara ngobrol lah sama ahli gizi. Karena pada saat kita lahiran ya bunda-bunda kan kita dikenalin sama SPA, konselor laktasi, konselor gizi. Temenin bestiin guys. Mereka gak mungkin menyesatkan. Mereka sudah paham literasi, mereka paham edukasi, mereka sudah jadi dokter gizi. Itu untuk membantu para bunda-bunda gemes. Tapi kalau bundanya masih stres juga, berarti ada yang salah pada diri bunda. Intinya adalah anak sehat ibu waras. ya kan, anak sehat ibu waras. Jadi keluarganya aman semuanya. Ya kan? Bunda boleh mendengar dari orang yang sudah tersertified, bukan dari ibu-ibu yang sudah tersertified ibu. Sertifikat ibu. Tersertified ibu. Kadang-kadang ini nih si ibunya suka envy iri dengki. Iri dengki kayak aku pakai ini. Lagi belanja nih di tukang sayur ya. Aku pakai bubur fortifikasi yang ini. Aku Merek pakai finger brand food ini, yang ala-ala Korean food. Iya. Terus aku bilang, ya aku tahu itu mahal, tapi anak aku juga nggak suka gitu masalahnya gitu ya. Ini gue suka nih kalau obrol mama kayak gini nih. Nah, tapi karena aku sudah menemui. Aku tuh sebenarnya kayak Cik, jangan dong anak lo dikasih buah yang kebanyakan asam-asamnya. Ya anak gue suka asam, gimana dong? Nanti sakit perut. Iya sakit perut kan ada obatnya. Aku selalu jawab orangnya. Jadi aku cuma mau kasih tahu sama bunda-bunda gemes. Jadi jangan selalu mendengar dari satu pihak saja. Kalau aku lebih nurut sama yang kayak ahli gizi, kayak Ayudi, kayak dokter SPA. Mereka lebih tahu, apalagi dokter yang membantu objin lahiran. Objin itu akan berteman sama konselor laktasi, SPA, dokter gizi. Berempatnya lu temenin, jangan lu lawan. Terus nanti ya, pas udah di rumah, ada orang tua kita ya, nenek kakeknya. Dulu kita begini. Berubah ya, pola makannya berubah. Papi kecil ngerawat kamu kayak begini-gini. Terus kenapa pas waktu sama kamu kok ribet banget ya? Ada lagi pandangan-pandangan masuk lagi baru ya nggak? Tunggu mimpi aman. Ya udah, aku langsung konsultasi kepada dokter yang hidup saat sekarang. Iya. Kalau aku dengerin bomber stres. Baby boomers ya. Biarpun memang juga orang
tua kita ada pengaruhnya. baiknya Sedangkan juga anak-anak gitu ya. kita anak-anak alfa. Iya. Ya ibunya para milenial yang Millennials. kagak bisa diatur. Udah gitu generasi bomber ngedidiknya POC. Iya, zaman Belanda ya. Udah ya, ini aku cerita nih ya, gibah dulu nih. Pakai sapu apa pakai apa nih? Oh. Pakai sendal. Pakai sapu dan sumpah. Kalau kamu gak dengerin mami, nanti anak kamu pasti sakit. Nanti iya, kalau udah iya. masuk rumah sakit tuh kan Kan? sakit. Ya. Denger kan? Iya, benar kan kata kamu gak dengerin kata orang tua. Ini kayaknya ada Curhat ya. Iya, Iya, tapi iya. balik lagi. Iya. Aku bersatu padu dengan konselor gizi Ya. dan Wis, laktasi luar dan biasa. SPA. Heeh. Udah Mi, ini kan anak Cika, Iya. aman kok. Aman. Gitu. Iya, iya. Yang penting itu tadi, yang penting anak Karena sama aku ibunya udah waras gaul dulu. sama ibu-ibu Iya. parenting itu, Iya. dan aku juga gaul sama dokter-dokter dan konselor. Kasih Keren. paham. Kasih paham. Baik, balik Gitu. lagi ke masalah fortifikasi. Memang fortifikasi itu ya ada plus minusnya ya, Iya, plus ada minus. perlu Bukan dan- berarti minus ya. Iya, Ya, bukan iya. berarti minus Tidak ya. berarti minus, tapi ada kepentingan juga kita harus memberikan fortifikasi. Fortifikasi. Tapi kan sekarang gini, tanpa regulasi yang ketat, fortifikasi itu bisa lebih menguntungkan industri dibanding kesehatan. Kira-kira di Indonesia apakah memang sudah ada regulasi yang mengontrol mengenai fortifikasi itu? Sebenarnya kalau dalam fortifikasi itu ada di Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2021 ataupun 2029, sorry nanti saya cek lagi literasinya. Nah, di dalam Undang-Undang Pangan ini sudah masuk komponen fortifikasi. Cuman di dalam BPOM ini dituangkan ke dalam BPOM. Nah, di dalam BPOM ini sudah ada standar batas ambang ditambahkannya sebenarnya. Iya. Jadi tentu saja nih bunda-bunda di luar sana kalau beli makanan kemasan cari yang ada label BPOM-nya. Itu Iya. penting ya, aman untuk dikonsumsi. Jadi jangan sampai nih kita nggak tahu nih isinya apaan, beneran nggak sih ditambahkan, sesuai nggak sih ukurannya, direkomendasikan nggak sih oleh negara untuk Iya. kita konsumsi. Nah itu dia, itu menjadi penting untuk dikonsumsi dan untuk diketahui. Nah perilaku akan berubah kalau pengetahuan dari bunda-bunda juga akan juga meningkat ya. Oke. Jadi Rasa dalam ingin tahu sebenarnya bagus. Iya, betul. Iya. Jadi dalam teori perubahan perilaku dia harus dimulai dari edukasi dulu nih Kak. Jadi Iya. kalau kita mau merubah orang, kita harus mengedukasi dulu Oke. bahwa ini nih makanan yang bagus, cara baca label seperti ini, jumlah takaran kebutuhan gizinya seberapa banyak, segini misalnya. Nah, bunda-bunda kan jadi tahu ya. Dari Iya. situ mulai dia berubah tuh. Oh ya kalau saya masak berarti porsinya segini ya. Oh ya garamnya segini ya. Iya. Oh ya minyaknya segini ya. Iya. Gitu kan. Jadi kan berubah nih perilakunya. Iya. Kalau berubah perilaku maka sikap terhadap makanan akan lebih baik lagi dan positif dan tentu saja akan berdampak atau outcome-nya yaitu anak-anaknya sehat, cerdas, Iya. generasinya emas. Mas, nah, balik lagi gini, kalau ada yang mengatakan data lagi nih ya, Kak Yudin dan juga Kak Ciki, studi Kemenperin tahun 2021 menunjukkan penerapan fortifikasi bisa meningkatkan harga produk 5-15%. Jadi kan bisa dikatakan itu lebih tinggi dibanding barang-barang yang biasa. Iya. Apakah Anda setuju, apakah ini membuat makanan sehat jauh lebih sulit dijangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah atau bagaimana? Ya. Karena baik lagi nih kalau ngomongin sehat, Siapa dulu nih? Kak pasti Cika dulu apa aku mahal. dulu yang jawab? Ayo. Kak Yudi dulu Oh, lah. Yudi dulu. Makanan sehat itu pasti mahal, itu salah ya. Jadi kalau makanan sehat itu justru pastinya harusnya lebih murah. Harusnya. Harusnya lebih murah karena basic lagi kembali kita pahami kebutuhan dulu. Oke. Posisi kita ini ada di mana. Sebenarnya makanan yang fresh, makanan yang raw yang kita konsumsi itu yang kita olah homemade itu lebih baik dibandingkan harus mengkonsumsi suplementasi, Oke. mengkonsumsi makanan yang difortifikasi misalnya. Tetapi kalau pada kondisi yang tertentu memang misalnya anemia kah atau kondisi-kondisi kekurangan zat gizi tertentu yang mungkin dapat ditambahkan dengan makanan yang ditambahkan dengan fortifikasi itu juga bisa menjadi salah satu penyelamat gitu. Jadi bukan berarti konservatif kita nggak mengkonsumsi itu enggak, tapi kita lihat dulu kondisi dan kebutuhannya. Makanya nih bunda-bunda gemes harus tahu posisi dan kebutuhan gizi masing-masing. Jadi ini kalau seperti bicara apa. strateginya apa Betul. supaya mereka tetap bisa membeli makanan sehat yang harganya jauh lebih tinggi dari harga biasa? Ya. Jadi strateginya yang pertama kita harus tetap memilih makanan yang fresh, homemade. Kemudian yang kedua, kalau misalnya pada kondisi yang tadi yang saya sebutkan, misalnya makanannya ataupun status gizinya kurang ataupun anemia, baru deh kita bisa membelinya. Tentu saja dalam proses pembelian itu juga kan ada peningkatan harga ya, yang tadi disebutkan 10 sampai dengan 15%. Nah, harga itu kalau dari Kementerian Kesehatan ataupun program pemerintah ini sebenarnya sudah ada beberapa program dalam mengatasi permasalahan gizi, terutama stunting deh yang paling dekat yang tadi Iya, yang paling kelihatan Pak tuh Ai stunting. sudah bilang tadi prevalensinya meningkat ini 21% ya, Iya. stunting ya. Nah, itu sebenarnya sudah ada program misalnya dengan makanan bergizi gratis, Iya. kemudian Iya. penambahan PMT
makanan tambahan pada ibu hamil, pada anak Benar. untuk meningkatkan berat badan. Nah di PMT itu ternyata sudah termasuk di dalamnya ada fortifikasi nih. Nah, termasuk di jadi dalam berarti gizi kalau juga. dengan dikaitkan dengan program pemerintah Bisa. MBG ini itu bisa Inline. dikaitkan dengan fortifikasi ini bisa. Bisa. Oh, gitu. oke, jadi paham, bisa. Oh, baiklah. Tapi kalau Berarti nih aku juga masih penasaran. Berarti fortifikasi ini bisa ditemukan pada makanan padat dan cair dong ya? Betul, pada Ya kan makanan misalnya padat dan cair. minyak, terus biasanya kan ibu-ibu yang kayak sekarang ini di e-commerce kan makin beredar kan kayak bumbu ini. Iya, gitu. iya. Itu pasti ada fortifikasinya dong ya? Iya. Iya, kalau bumbu lebih banyaknya itu sih ke Dia kan ada yang liquid, ada yang bentuknya Oke. bubuk, ada yang minyak Ya, juga. ya. Yang tadi kita bilang Betul. minyaknya lebih kayak agak ada Mulutnya vitamin orange A-nya, banget ya. gitu. Kalau untuk bumbu sih lebih ke periksa perasa sih, perasa makanan. Gitu, sama oke. glutamat gitu. Oh, ya, oke, paham, baiklah. paham. Sekarang gini, kalau kita ngomongin pesan yang disampaikan ke masyarakat kan terkadang banyak sekali kata-kata pesan fortifikasi yang sulit diterima lah gitu ya, Iya. terlalu berat gitu atau gimana orang nggak ngerti. Kalau Kak Ciki sendiri sebagai influencer, yang tugasnya adalah memberikan sesuatu yang positif ke masyarakat gitu ya. Iya. Gimana caranya agar mereka paham gitu ya, membuat kalimat-kalimat yang sulit ini menjadi kalimat yang santai yang bisa diterima gitu. Balik Pesannya. lagi kan semua orang lebih menyerap ketika ada sosok yang bisa ditonton, entah tayangan-tayangan edukasi. Nah makanya sebenarnya yang program dari pemerintah ini bisa masuk ke dalam program pada saat ibu-ibu melahirkan. Biasanya kan ibu-ibu melahirkan kan di setiap rumah sakit kan sebelum dia melahirkan atau pada saat ngecek itu kan biasanya ada paket di mana kayak ini ada seminar ini Bu. Benar. Nah, daripada saat ibu itu hamil, itu literasi tersebut, edukasi tersebut diselipkanlah di situ. Karena udah persiapan. Karena menurut aku pada saat ibu hamil itu hamil, otomatis kan dia udah harus menjaga apa yang dia makan. Terus dan akan berpengaruh juga untuk janinnya. Nah, pada saat janin tersebut lahir dan menjadi bayi, anak, sampai remaja, ya edukasi itu sebenarnya memang harus inline sih, Iya. menurutku ya pribadi. Cuman memang bahasa fortifikasi ini kalau aku yang seorang ibu yang awam ya dengar Iya. fortifikasi itu kayak makanan instan. Iya, mikirnya Bener langsung nggak makanan sih? instan. Iya. Tapi bener Iya. nggak ada benernya juga? Ada benernya Langsung juga karena makanan itu instan. dimasukkan dan zat gizinya dimasukkan terutama pada ultra processed food Iya, ataupun paling makanan yang banyak dikeringkan ataupun yang diolah ibu-ibu tahu itu gitu, ataupun adalah pada bahan makanan. benar. Iya. Kayak bubur cepet saji, Ya. dikasih Ya. air, rasanya enak yang Iya. kita makan itu loh, Iya, Beb, iya kan? Diancur-ancurin dikit yang lembek-lembek enak kan? diancur-ancurin dikit dikasih, deh nanti Iya, dapetin merek lagi kan, gitu Karena ya. kan terkadang gitu ya, kita menyebut fortifikasi tidak semua bunda gemes paham apa itu fortifikasi. Iya. Makanya butuh pengalihan bahasa lebih membumi agar bisa diterima penting atau tidaknya fortifikasi Ini yang itu membumi ya kan. dari Kak Yudi tadi. Nah, Ada enrichment ada ya. enrichment, penambahan kekayaan. Kekayaan besi. Pertanyaan Gitu seperti saja. ini, banyak sekali masyarakat yang tidak tahu manfaat dari fortifikasi gitu ya. Siapa yang paling bertanggung jawab Oke. untuk hal ini? Wah. Apakah publiknya Publik? sendiri Atau pemerintah, Kementerian iya kan? Atau Kesehatan. produsen atau tenaga kesehatan? Atau Kak Yudi sendiri. Nah, siapa yang harus bertanggung jawab? Kalau di sini? melihat dari konteks orang ataupun siapa yang bertanggung jawab ini kalau secara general yaitu pemerintah tetap saja. Kita Ya, kembali kepada benar. pemerintah. Pemerintah tentu saja di lintas kementerian mempunyai program masing-masing kementerian dan di salah satunya adalah program kesehatan. Iya, Nah, benar. di dalam program kesehatan itu yang paling nge-reach out dengan bunda-bunda di luaran sana itu terutama adalah dari tenaga kesehatan yang ada di lingkungan terdekat yaitu puskesmas. Yes. Gak Yang mungkin kasihan di tuh yang Indonesia, daerah-daerah betul. terpencil Sekarang ada sebenarnya. program Nusantara Sehat. Jadi Oh, ada ya? tenaga kesehatan yang dikirim ke wilayah daerah terluar, terpencil dan satu lagi Terdalam. terdalam 3T namanya. Itu sama. Jadi konsepnya sama seperti puskesmas. Nah, tenaga kesehatan itulah yang memberikan edukasi, memberikan wejangan, memberikan pedoman bagaimana berperilaku hidup sehat sesuai Oke. dengan rekomendasi untuk melahirkan generasi emas, Iya, kemudian generasi sehat, ya kurang lebih Oke, seperti itu. jadi bisa dikatakan memang ini butuh kolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat Betul, dan agar juga- pesannya sampai. Dan juga pentingnya bekerjasama dengan stakeholder dan Yes, mitra, gitu. benar. Terutama misalnya CSR dari perusahaan ataupun influencer seperti Kak Ciki nih Itu dia. yang bisa memberikan edukasi kepada Sama, masyarakat. kita juga sebagai influencer dan sebagai ibu nggak sembarang
terima job. Terima, Betul. pilih-pilih juga. Pilih-pilih juga. Oke, misalnya ada soft opening, ada Apa nih gitu ya? ya apa nih gitu kan. Ya. Ya aku selalu bilang gini, ini soft opening toko, cuman just influencer datang atau di situ ada talk Ada, show-nya. Nah, aku selalu datang ya ada talk show-nya. Ya, biar ada bukan informasi perkara yang kita, bukan iya. perkara karena kita datang karena dibayar atau gimana ya, Iya. tapi kita sebagai ibu juga bertanggung jawab untuk menyelamatkan ibu-ibu gemes Nah, ini, iya. budak-budak gemes ini untuk mendapatkan edukasi tentang informasi gizi tersebut. Betul. Yes. Jadi, oke, sekarang kan tren pangan untuk makanan anak, bayi, empasi itu banyak banget. Banyak Dan banget. aku pribadi juga sempat pingin kayak bikin finger food gitu. Tapi aku berpikir balik lagi, aku belum merasa memperkaya ilmu aku di gizi itu gitu, karena anak aku baru 1. Ada rasa di mana aku tuh kayak belum percaya diri. Cuman balik lagi, sekarang ini dengan menjamurnya produk yang sampai di aku, kan kadang-kadang banyak nih brand-brand yang kirim. Itu nggak semua aku review loh, Kak. Iya, kita selektif pilih juga, selektif betul. Iya, itu Oke. tadi benar kata si Kakak. Kita lihat dulu nih merek Apa? sama tabel gizinya. Benar, Terus benar. ada label BPOM-nya POM-nya enggak? halal nggak dan lain-lainnya gitu, Betul. aman Gitu. nggak semuanya. Oke, baik, kalau ngomongin gizi emang nggak ada habisnya, apalagi ngomongnya sama bunda-bunda gemes yang terkini, bunda milenial yang punya anak gen alpha gitu ya, yang dengan didikan VOC. VOC. Pasti memang banyak banget Banyak- pengalamannya. Oke. Banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan, tapi Iya, karena iya. kalau kita ngomongin waktu kita tinggal sedikit aja. Sedikit gitu ya. banget. Nah. Baru aku aja mau buka kultum. Waduh, 7 menit lagi. 7 menit lagi. Sebelum kita tutup gitu, kita minta dong closing statement atau pesan saran dari Kak Ciki dulu deh. Aduh, pesan. Ayo. Bapak dulu deh, Pak. Saya Oke, lagi ayo, tidur dulu, baik. Pak. Cari clue dulu ya, cari clue dulu ya Contek Kak Ciki Bapak ya. aja lah. Saya Oke. pakai praktisi, Oke. tinggal kopi. Pesan saya nih bagi bunda-bunda gemes di luar sana, kalau mengkonsumsi makanan, perhatikan label gizi kemasan makanan. Dan juga perhatikan label BPOM di sana bahwa makanan yang kita konsumsi sudah aman, sehat, dan bergizi. Oke, Kak Ciki. Buat bunda-budi gemes, bunda-budi gemes, karena saya mewakili influencer, maka saya cuman menghimbau kepada bunda-bunda gemes untuk melihat siapa sosok yang Anda follow. Iya. Jangan karena ayo di check out, teng 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 bel, lama-lama lama-lama perhatian, anak Anda sakit perut, kayak salah gitu. Jadi buat aku cuman pingin pesan kepada bunda-bunda gemes, jangan apa ya, terburu nafsu ketika Iya. men-check out di e-commerce. FOMO ya. Jangan FOMO. Iya, Karena iya. apa? Belum tentu influencer itu benar. Benar, ada yang memang Walaupun karena saya seorang influencer, saya juga sangat selektif loh untuk Iya. memilih mana brand yang mau saya review, mana yang enggak. Benar, Bukan setuju. perkara dia membayar saya, Yes. tapi lebih kepada kita menyelamatkan generasi emas bangsa ke depan. pastinya. Jadi dapat Jadi, disimpulkan betul. kalau kita bicara mengenai perlu tidaknya makanan fortifikasi, sebenarnya perlu. Perlu. Ada plus minusnya karena memang seperti yang sudah kita bahas tadi, fortifikasi itu memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah gizi Gizi, mikro di yes. Indonesia, mengatasi stunting, anemia, dan juga defisiensi vitamin A jika diterapkan dengan strategi yang tepat. Gitu ya, sesuai dengan anjuran yang ada. Jadi jangan asal-asalan. Oke, baiklah, terima kasih bunda-bunda gemes semuanya sudah menyaksikan podcast Gemes kali ini, persembahan dari Direktorat Promosi dan Edukasi Gizi Deputi Bidang Promosi dan Kerja sama Badan Gizi Nasional. Kalau gitu saatnya saya Permatasari Harahap, sampai jumpa di podcast Gemes selanjutnya. Gemes, generasi emas, generasi sehat.